Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kadir Naksir L, MPM 2023-020043. Pada video kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang perulangan atau looping. Perulangan ini ada beberapa materi, yaitu for, while, dan do while. Perulangan kita kali ini atau definisinya tersedia untuk fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses yang berulang-ulang sebanyak yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menginput atau mencetak bilangan mulai dari 1 sampai 100 atau 1000 sampai 2000. Tentunya user sangat kesulitan ya untuk membuat programnya karena harus ditulis manual dan banyak programnya. Namun dengan struktur perulangan ini, proses kita tidak perlu menuliskan perintah atau program sampai 1000 sampai 100 sampai 1000 kali. Cukup dengan beberapa perintah saja ya. Ada juga operasi dalam perulangan, yaitu statement, operasi yang digunakan untuk menambahkan satu ke nilai variabel, contohnya A++. Kalau dia A-, dia mengurangi satu dari nilai variabel. Kita langsung statement for. Perulangan for itu juga strukturnya adalah perulangan yang digunakan untuk mengulang proses dengan jumlah yang sudah diketahui. Contohnya yang sudah diketahui itu 1 sampai 10 atau 10 sampai 1, itu sudah diketahui hasil perulangannya. Itu baik untuk perulangan for. Looping ini juga lebih efisien karena penulisan sederhana. Disclaimer untuk for itu juga rata-rata kasusnya itu berurutannya, ke contoh 1 sampai 3 atau 1 sampai 10 atau 10 sampai 1. Ya, rata-rata kasusnya begitu ya. Kita langsung ke bentuk umum perulangan for, yaitu inisiasi nilai atau kondisi perulangan. Kondisi perulangan ini, inisiasi nilai itu awal dari mana perulangannya, dan kondisi perulangan itu nilai akhirnya dan perubahan nilainya yang saya sebut tadi A-, dan A++ ya, statement yang akan diulang. Saya langsung ke buat programnya. Sneak include iStream dan include sign-in. Saya langsung buat using nama baca spasi std koma. Dalam program ini saya ingin membuat tentang menampilkan bilangan bulat mulai dari 20 sampai 30 ya. Contoh int main kurung kurawal. Saya ingin memunculkan komentar dalam komen lain. Code menampilkan bilangan bulat 1 sampai 20 saja, 1 hingga 20 toh. Titik koma. Tak balik. Ini baru ya. Oke. Kita langsung ke perulangannya. For. Kita lihat dengan yang dimaksud tadi dalam inisiasi nilai, awal nilainya dari mana, yaitu dengan tipe data apa, int. Int tipe datanya, contoh saya isi dengan d sama dengan 1 ya, awalnya titik koma, kondisinya A lebih kecil sama dengan 20 titik koma lagi. Di sini ada dibilang operatornya ya. Saya mau A++ karena dia menambahkan 1 mulai dari 1 sampai 20, dia tambahkan angka 1 ya, 11. Kurung kurawal, program yang akan diulang, code A ndl koma. Saya ingin menambahkan juga untuk memberhentikan program menggunakan enter juga bisa, tapi rate 0 saja. Ini bisa juga saya hapus, tapi pakai titik koma. Ini untuk fungsi enter ya, fungsi enter, kegunaan untuk fungsi enter.
Nah, kita lihat ada kesalahan di sini. Oh ya, sorry, ini ada A ya, sorry, B dengan tipe data B ya, sorry, harus sesuai. Sorry, D di sini juga D. Oke. Nah, dia akan mengulangi atau perulangan yang berurut mulai dari 1 sampai 10. Itu yang saya sebut tadi dengan penjelasan yang di dalam PPT. Perulangan 1 sampai 20 ya. Nah, itu adalah perulangan for. Membuat juga tentang perulangan while. Saya akan menjelaskan tentang perulangan while juga ya. Nah, lanjut ke perulangan while. Nah, perulangan while itu yang banyak digunakan pada program yang terstruktur. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Kan itu kalau for dia sudah diketahui perulangannya, perulangan awal dan perulangan akhirnya. Nah, kalau while itu belum diketahui, maka yang artinya user yang menginput dalam nilainya dalam programnya ya. Nah, proses perulangan ini akan terus berlanjut jika kondisinya benar dan akan berhenti jika kondisinya salah. Nah, ini ada kerangka programnya ya. While kondisi perulangan dalam kurung statement yang akan dijalankan. Nah, kita langsung ke programnya. Kita langsung praktikum program ya. Kita buat dulu fungsinya ya. Pusing baca std int main dalam kurung awal. Nah, saya ingin membuat tentang masukkan nilai awal bilangan dan nilai akhir bilangan, dan outputnya itu hasil akhirnya. Dia akan menampilkan bilangan genap dari hasil perulangan awal dan akhir ya. Maka saya harus membuat penginputannya dulu. Masukkan nilai awal bilangan, spasi garis miring spasi titik komanya, sorry, sin untuk menginput dengan tipe data akhir awal. Oh sorry, saya lupa buat tipe datanya, maaf. Tipe datanya int. Saya bebas di sini menggunakan nama, tapi saya mau menggunakan awal titik dan akhir. Nah, titik koma. Kita juga titik koma di sini. Dan supaya tidak memperlambat ya, tinggal copy paste akhir. Sini juga bilangan menjadi akhir. Nah, sudah ada ini untuk bagian penginputannya, tinggal pemrosesannya mami. Nah, saya mau buat baris baru, out ndl titik koma. Nah, saya mau buat code lagi untuk menampilkan komentar dalam command line, menampilkan bilangan genap dari awal nggak akhir. Nah, ya. Nah, langsung kita ke programnya while while dalam kurung dengan kondisi apa, awal
lebih kecil sama dengan akhir. Ini kondisi baru pemrosesannya menggunakan metode if jika awal dibagi 2%, persen itu dibagi dalam program C++ itu persen dibagi ya, persen dua operator bagi, kalau yang operator bagi dengan 0 sama dengan 0 kurung kurawal untuk munculkan hasil dari perulangannya, yaitu code awal dan ini koma sini menggunakan statement yang operator perulangan, yaitu awal, karena saya mau dari 1 sampai 10 juga caranya. Dia menambahkan 1 ya, koma, jangan lupa return 0, return 0 titik koma. Kita lihat programnya. Sini ada kesalahan oh sorry. Nah, saya mau masukkan data, yaitu 1 mulai dari 1 sampai 20 yang menampilkan bilangan genap dari 1 hingga 10, 20, 2, 4, 6, 8 yang munculkan bilangan genap yang dengan perulangan while. Nah, itulah penjelasan tentang perulangan while. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suci Ramadhani Idrus, bisa dipanggil Suci. Selanjutnya saya akan membahas looping yang ketiga, yaitu do while. Apa sih perbedaan while sebelumnya dengan do while ini? Nah, sebenarnya itu while kondisinya dicek terlebih dahulu, lalu kemudian pernyataannya dieksekusi atau statement perulangannya dijalankan. Sedangkan do while itu dia statement perulangannya dulu atau pernyataannya dulu yang dilakukan atau dieksekusi, lalu kemudian dicek kondisinya gitu, seperti sintaks di bawah ini. Nah gitu. Oke, selanjutnya kita ke programnya ya. Programnya langsung saja. Sintaks dulunya. Nah, perulangan itu terjadi ketika dia ada di dalam do. Nah, maksud di dalam do itu gimana sih? Nah, maksudnya itu dari antara kurung kurawal buka hingga kurung kurawal tutup gitu. Nah, setelah do kita ketikkan while seperti ini bentukannya ya. Misalnya variabel a nilai 1 bernilai 1. Oke. Terus kita cout-kan di dalam do-nya ya, yang kita mau looping gitu. Perulangannya di sini. Cout and line. Oke. Terus nah, di sini variabel a akan dieksekusi
ketika kondisi A kurang atau sama dengan 10. Nah, gitu. Jadi while itu untuk penyimpanan kondisinya agar ini bisa dieksekusi gitu. Nah, coba kita compile and run ya. Oke. Nah, tapi di sini kenapa terlooping terus? Nah, ini terlooping terus hanya angka 1 dan tidak ada angka yang seperti saya bilang tadi 10. Karena variabel A bernilai 1 kurang atau sama dengan 10 dan hanya akan mencetak angka 1 saja. Kecuali kita memakai increment. Dan penempatan increment ini juga harus di dalam do-nya ya, di dalam do. Tempatkan incrementnya dalam do. Nah, jika kita tambahkan increment gitu ya kan, ketika variabel A-nya yang bernilai 1 tercetak di sini, ketika dia variabel A-nya tercetak 1 di sini, angka 1, maka dia akan diinkrementkan menjadi variabel A sama dengan 1 ditambah 1 yang hasilnya akan menjadi 2. Nah, yang hasilnya itu akan tercetak di sini juga. Di sini kembali terjadinya looping. Nah, di sini terjadinya looping. Maka di sini akan tercetak angka 2. Terus diinkrementkan lagi. Variabel A akan bernilai 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi tercetak di sini 3. Begitu seterusnya hingga angka yang ke-10. Gitu. Nah, namun jika angkanya lebih dari 10, A-nya ini tidak dapat lagi tidak bisa ya. Karena A di sini cuman kurang atau sama dengan 10 yang bisa dieksekusi gitu. Nah, jika selesai, kita outkan saja ini. Selesai kan. Nah, coba kita compile and run ya. Nah, seperti ini yang saya maksud. Tuh kan. Jadi situ dia tercetak 1 sampai 10. Dan selainnya 10 itu tidak bisa lagi. Jadi kita selesaikan saja. Nah, yang harus kita ingat juga teman-teman, ketika di while itu hanya bisa pernyataannya dilakukan ketika while kondisinya bernilai benar. Namun jika di do while itu minimal pernyataannya dilakukan minimal sekali. Nah, walaupun while yang di sini kondisinya bernilai false, dia tetap akan dieksekusi ini. Dia akan tetap keluar. Dia akan tetap tercetak gitu. Kayak misalnya seperti ini ya, kita sama dengan 0 aja ya gitu. Kita compile and run. Oke. Nah, dia tuh hanya tercetak 1. Dan ini apa namanya ya? Dia akan tetap tercetak karena hanya dilakukan minimal sekali gitu. Untuk while. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.